sehingga boleh mengajar kami Tuhan, untuk kami diperlengkapi lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan berkati cuaca, sinyal, dan lain sebagainya Tuhan, sehingga tidak menghambat kami di dunia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik, saudara-saudara, kita akan lanjutkan, yaitu tentang saksi Yehova ya. Kita kemarin sudah membahas sedikit ya tentang saksi Yehova dan kita bahas kembali lanjutannya. Apa itu ajaran saksi Yehova? Nah, ciri khas dari ajaran saksi Yehova adalah mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Yesus Kristus itu adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Artinya Yesus Kristus itu sendiri adalah makhluk ciptaan, namun dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada. Dengan demikian maka jelas bahwa saksi-saksi Yehova itu menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka hanya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Mereka percaya itu Yesus Kristus adalah juru selamat. Tetapi Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Dia bukanlah Tuhan. Ya. Bagi saksi Yehova, yang disebut Tuhan itu adalah Yehua sendiri. Yehua yang kalau di dalam bahasa Ibrani itu terkenal dengan 4 huruf Ibrani. Ya. Yaitu Yod, He, Waw, ya. Dan He, Yeh, Ha, We, Ha. Yod, He, Waw, He. Bagi orang saksi Yehova, Yehualah yang adalah Allah. Dengan demikian Yesus Kristus itu bukanlah Allah. Yesus Kristus itu bukanlah Yahweh. Ya, Yesus Kristus itu adalah utusan dari Yahweh, utusan dari Yehua. Makanya kalau pengikut ajaran mereka disebut sebagai saksi-saksi Yehua. Ya, saksi-saksi artinya jamak ya, plural ya. Tetapi Yesus Kristus mereka sebut sebagai saksi Yehua. Saksi artinya berarti tunggal kan, yaitu Yesus itu sendirilah saksi. Tetapi ada yang disebut dengan saksi-saksi Yehua, itu adalah pengikutnya. Ya. Nah, ini menjadi pembedaan tertajam ya, antara saksi Yehova dan Kristen, ya, agama Kristen. Nah, saudara harus tahu bahwa saksi Yehova itu tahun 2001 itu mendapatkan izin, ya, mendapatkan izin
operasional dari Menteri Agama, mereka punya status hukum, badan hukum di pemerintah kita. Tahun 2001 itu pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, ya. Pada zaman Presiden Gus Dur mereka mendapatkan itu. Kalau kita mundur ke belakang tahun-tahun lampau, ya itu mereka ditolak, ya, baik Presiden Megawati, Presiden SBY, ya. Oh maaf, presiden yang sebelumnya, ya, presiden yang sebelumnya berarti Soeharto, ya, Presiden Soeharto itu menolak, ya, bahwa saksi OVA itu tidak boleh, ya, beroperasional. Nah, setelah saksi OVA beroperasional sekarang, maka ya mereka itu bisa dikatakan menjadi tantangan tersendiri bagi doktrin Kristologi, ya. Menjadi tantangan bagi doktrin Kristen, khususnya tentang siapa Yesus sebenarnya. Makanya mereka banyak sekali mendatangi rumah-rumah, ya. Kemudian mereka membagi-bagikan traktat-traktat, tulisan-tulisan, buku-buku kecil gitu. Mereka datang ke rumah, mereka bagi-bagikan itu, ya. Dan mereka biasanya datang kepada orang yang sudah Kristen. Mereka bukan datang kepada agama seberang, bukan. Mereka tidak mau. Kalau mereka datang ke agama seberang, mereka nggak berani biasanya. Tapi mereka biasanya datang ke orang yang sudah ketahuan beragama Kristen, apalagi kalau misalnya di depan rumah ada tanda salib, ya, depan rumah ada salib, ya mereka datang gitu. Karena menurut mereka agama Kristen itu mentuhankan manusia, mentuhankan, ya, Yesus yang adalah manusia yang diciptakan. Jadi bagi mereka Yesus itu adalah manusia biasa yang diciptakan. Tetapi Yesus itu lebih tinggi dari makhluk ciptaan yang lainnya. Tetapi tetap saja esensinya bagi saksi Yehova, Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan yang biasa. Jadi mereka menolak doktrin Tritunggal, itu jelas. Jadi mereka percaya kepada monoteis, yaitu satu, yaitu hanya Yehova saja yang mereka sembah. Nah, kalau mengingat ini maka saudara pasti kan teringat, kita pasti bisa mulai apa namanya? Kita bisa mulai lihat mereka itu mirip sekali dengan agama Yahudi. Ya. Persis dengan agama Yahudi yang percaya bahwa Tuhan itu Yahweh, maka perjanjian baru itu pasti sangat ditolak oleh orang Yahudi. Dan kalau saksi Yehova, mereka itu menerima kitab perjanjian baru, tetapi mereka pelintirkan gitu ya. Mereka pelintirkan ajaran yang ada di dalam perjanjian baru itu. Itu perbedaannya. Kalau Yahudi jelas-jelas perjanjian baru mereka tolak karena agama Yahudi itu percaya kepada Torah, ya, Nevi'im dan Ketubim, ya, yaitu perjanjian lama. Tetapi kalau saksi Yehova mereka percaya perjanjian lama, mereka terima juga perjanjian baru, tetapi isi dari perjanjian baru khususnya tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat itu mereka tolak sama sekali. Ya. Mereka hanya mengaku Yesus Kristus adalah manusia yang biasa, manusia yang diciptakan. Ya. Nah itu secara garis besar perbedaan antara, ya, saksi Yehova dan agama Yahudi. Jadi saudara kalau perhatikan dengan baik-baik maka jelas perjanjian baru
kunci dari ajaran yang menjelaskan siapa kekristenan itu yang sesungguhnya. Itu letaknya ada di Perjanjian Baru. Kalau berbicara tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama sudah ada, masih bersifat nubuatan. Ya kan? Tetapi itu semua digenapi di dalam Perjanjian Baru. Orang Yahudi juga percaya bahwa Mesias itu akan lahir. Mereka percaya itu. Tetapi Mesias yang mereka percayai berbeda dengan Mesias yang lahir di Betlehem. Ya, Mesias yang lahir di Betlehem, lahir dari Yusuf dan Maria, kemudian besar di Nazaret, kemudian melayani, dan selama 3,5 tahun pelayanan, pada usia 33 tahun meninggal, ya kira-kira 33 sampai 33,5 tahun meninggal, mati, disalibkan. Nah, orang Yahudi tidak percaya konsep Mesias yang demikian. Ya, orang Yahudi mempercayai konsep Mesias yang adalah lahir secara gilang gemilang, di mana kekuasaannya akan memerintah dengan sangat perkasa, dengan sangat berkuasa, sehingga maka itu akan memulihkan ya kerajaan Israel, ya, dan bahkan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Jadi pengharapan mereka akan Mesias itu berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus yang berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia. Kerajaanku bukan dari dunia ini, Yesus Kristus katakan, kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi tidak match, tidak sinkron. Ya, tidak match, tidak sinkron apa yang diharapkan oleh orang Yahudi. Nah, sementara saksi Yehova percaya Yesus Kristus itu hanya sebagai juru selamat. Tetapi dia bukan Tuhan dan Allah. Jadi mereka menolak konsep dari yang disebut sebagai inkarnasi, atau dalam Alkitab disebut kenosis, atau yang disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Itu mereka tolak keras. Ya, itu saksi Yehova tidak terima dengan baik. Oke. Di dalam sejarah gereja, saudara-saudara, maka banyak sekali sebenarnya usaha dari gereja untuk memberikan kepastian, untuk memberikan ketenangan kepada warga gereja. Maka bapak-bapak gereja kita itu sudah melakukan yang disebut dengan rapat besar atau sidang besar, yang dikenal istilah sebagai konsili. Ya, konsili yang pertama kita lihat di sana ada konsili Nisea tahun 325 AD Anno Domini, ya, 325 Masehi maksudnya. Jadi Kaisar Konstantin itu ya memberikan waktu kepada bapak-bapak gereja, ya, kepada tokoh-tokoh gereja abad mula-mula, ya, untuk memikirkan ajaran kristologi yang murni itu yang mana, yang sesuai dengan Alkitab itu yang mana, ya. Maka dikumpulkanlah 300 uskup untuk memikirkan, untuk berdiskusi, ya, selama 2 bulan. Ya. Bayangkan selama 2 bulan ada 300 uskup, ya, tokoh-tokoh gereja mendiskusikan
ya tentang siapa Yesus Kristus. Dan hasil dari pemikiran itu, makalah mereka sepakat bahwa teori dari Arianisme, ya, Arianisme, maka itu ditolak dengan keras. Kita kemarin sudah membahas teori Arianisme, ya. Kita lihat ulang lagi ini, ya. Itu dia. Teori Arianisme berpendapat bahwa sifat ilahi Kristus itu tidak sempurna atau tidak utuh. Jadi Arianisme menolak keilahian Yesus. Kalau saudara tadi ikutin, maka ini sebenarnya cikal bakal dari saksi Yehova. Ya. Arianisme itu cikal bakal dari saksi Yehova, menolak keilahian Yesus Kristus, atau dengan secara simpel menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, kira-kira begitu. Ya. Maka konsili dari Nisea itu sepakat menolak, ya, ajaran Arianisme dan menganggap ajaran Arianisme itu sebagai ajaran yang menyimpang atau disebut sebagai ajaran bidat, ya, ajaran sesat. Jadi kalau hari-hari ini banyak lagi yang mencoba untuk menampilkan dan mengajarkan kembali ajaran dari Arianisme, saudara, ajaran dari Arianisme seperti saksi Yehova, jadi itu sudah pernah ditolak oleh bapak-bapak gereja kita, oleh para uskup abad-abad gereja mula-mula, saudara. Jangan lagi ada yang mau percaya kepada ajaran Arianisme, jangan ada lagi yang mau percaya kepada saksi Yehova. Jangan. Saya heran kok masih ada lagi orang yang akhirnya masuk ikut saksi Yehova, padahal dia dulu dari GPDI, GBI, HKBP, ya kan, dari Gemi, bahkan dari banyak dari gereja tua itu, gereja-gereja itu masuk ke sana. Ya. Sangat disayangkan sekali. Saya waktu pergi ke Tapanuli, wah, saya lihat banyak sekali mereka, ya, dibangun gereja, apa, bukan gereja namanya, mereka sebut balai, ya, balai atau tempat orang-orang, balai saksi-saksi Yehova, itu tempatnya namanya, ya. Mereka tidak sebut gereja, tetapi disebut sebagai balai saksi-saksi Yehova. Itu banyak sekali di Tanah Batak, Tapanuli, sudah banyak sekali, saya juga heran. Ya. Itu artinya pergumulan kita bersama. Oke. Kita masuk kepada pembahasan pengenalan Kristus. Ketika kita berbicara tentang pengenalan Kristus, maka kita mulai dari, ya, Kristus pada kekekalan masa lampau. Artinya Kristus itu sudah ada sejak kekekalan. Ya, kalau bicara tentang sejak kekekalan berarti sebelum dunia ini dijadikan, Kristus sudah ada. Dia kekal adanya. Saya minta satu orang bacakan, Supriyadi, silakan. Ya, Supriyadi bacakan Mika 5 ayat 1. Di situ di slide saya ada juga. Silakan, tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, terima kasih Supri. Perhatikan saudara-saudara, ya, pada kitab Mika 5 ayat 1 dijelaskan di sana permulaannya sudah sejak purbakala. Ya. Sejak dahulu kala. Saudara bayangkan. Jadi ini merupakan nubuatan tentang akan lahirnya Mesias.
di mana permulaannya itu sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara bayangkan, kitab Mika pasal 5 itu diperkirakan 500 atau 700 tahun ya sebelum Yesus lahir. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika itu sudah menubuatkan lahirnya Mesias. Tetapi Mika yang menubuatkan lahirnya Mesias berkata bahwa yang lahir nanti itu permulaannya sudah ada sejak purbakala. Dia sudah ada sejak dahulu kala, bayangkan. Itulah nubuatan Nabi Mika tentang siapa Mesias yang akan lahir nanti di Betlehem. Jadi walaupun Mesias nanti lahir di Betlehem, tetapi permulaannya sudah ada sejak dahulu kala. Dia sudah bereksistensi sejak dahulu kala. Gitu. Ini yang kita harus lihat, bahwa penguatan kita tentang doktrin Kristus itu, jangan hanya dilihat, oh Yesus lahir di Betlehem. Yesus lahir di Betlehem, maka dimulailah tahun Masehi. Ya, itu benar. Tetapi jangan lupa bahwa permulaannya dia itu sudah ada sejak purbakala. Jangan hanya dilihat bayi yang lahir ya tahun Masehi, tetapi harus dilihat eksistensinya itu sebenarnya sudah ada sejak zaman purbakala, sudah ada. Sejak dahulu kala, kata Mika. Nanti kita lihat akan ayatnya lagi. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Mika pasal 5 ayat 1 ini digenapi di dalam Matius 2 ayat 2 ya. Saya minta salah seorang juga bacakan ya buat kita. Bisa mungkin Yufirna bisa ya? Matius 2 ayat 2, silakan. Matius 2 ayat 2. Silakan. Ada orangnya? Silakan. Apakah sudah ada? Ya, kalau begitu saya minta Saudari Ruth, silakan Saudari Ruth membacakannya. Matius 2 ayat 2. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Jawabannya apa? Ayat 5, Saudari Ruth, jawabannya? Jawabannya ada di ayat 5, silakan.
Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Iya, di Betlehem. Jadi saudara-saudara, orang Yahudi ahli Taurat itu tahu tentang nubuatan Nabi Mika. Mereka tahu, ya, bahwa Mesias itu akan lahir, dan lahirnya itu pun di Betlehem. Tahu mereka. Tetapi justru disinilah penolakan mereka. Yang pertama, Raja Herodes itu berkepentingan untuk membunuh Yesus. Karena Herodes takut kalau itu nanti menjadi saingan. Ya, saingan akan kerajaannya. Begitu. Nah, kemudian para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tahu bahwa lahir di Betlehem, tapi mereka menolak Yesus yang lahir di tengah keluarga yang sangat sederhana dan bahkan keluarga yang tidak diperhitungkan. Dan ketika nanti Yesus bertumbuh dewasa, maka mereka sangat menolak itu. Apalagi Yesus memproklamirkan sebagai Mesias nanti, ya, mereka sangat menolak karena Yesus yang ada, yang mereka lihat, lahir dari keluarga yang biasa, orang tuanya pun sangat sederhana, jadi mereka sangat tidak bisa, ya, untuk mereka terima Yesus yang lahir secara demikian, ya, apalagi nanti sampai Yesus yang mati. Nah, itu tidak masuk dalam konsep ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, kemudian kita baca di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Ya, saya minta Saudara Mita, silakan baca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya berapa, Pak? 9 ayat 5. 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, terima kasih. Nah, perhatikan di sana, ya, Yesaya berkata bahwa seorang putra yang lahir, ya, dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Saudara tulis di situ, ya, saudara. Saya akan merahkan itu. Oke. Nah, jadi yang lahir itu dia akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, dan Bapa yang kekal, Father the everlasting, ya, tak berkesudahan, ya, Bapa yang kekal, yang dimana esensinya tak berkesudahan. Jadi Yesus itu disebut sebagai Allah, juga disebut sebagai Bapa, dengan predikat, ya, waktu yang dituliskan di sana. Predikat waktu yang melekat di dalam dirinya yaitu kekal. Ya, ini dia. Bapa yang kekal. Jadi nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 5 ini menjelaskan tentang siapa Yesus itu sendiri. Yang walaupun dia lahir di Betlehem nanti, tetapi sebenarnya keberadaannya itu kekal. Ya, keberadaannya kekal.
Jadi saudara, kalau ini banyak ditafsirkan orang seolah-olah raja. Ini siapa sih yang lahir kira-kira begitu kan? Banyak yang menafsirkan ini hanya sebagai raja yang biasa, raja Yahudi yang akan lahir. Ada yang menafsirkannya sebagai raja Hizkia, kira-kira begitu. Padahal tidak. Kenapa? Karena predikat waktu yang melekat di sana. Apalagi kalau disebutkan dia juga sebagai Allah yang perkasa, nggak mungkin hanya raja yang biasa. Ya, ada beberapa tulisan-tulisan ya yang menolak tentang nubuatan tentang Yesus. Ya, mereka menolak bahwa Yesuslah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tetapi kalau mereka berpendapat bahwa itu hanya raja Yahudi yang biasa, tetapi itu kan tidak cocok. Saudara perhatikan ini. Ya, kalau hanya sebatas penasehat ajaib ya mungkin. Karena raja itu juga kan bisa dikatakan ya penasehat lah, mungkin bisa masuk. Tetapi kalau dia disebut sebagai Allah yang perkasa, the God Almighty, kan nggak mungkin. Raja kok disebut sebagai God the Almighty, nggak mungkin kan? Apalagi kalau disebut the Father the everlasting, kan nggak mungkin lagi, Bapa yang kekal. Ya. Kalau raja damai ya mungkin, ya raja damai artinya kan dia adalah seorang raja, tetapi dia membawa kedamaian. Oke lah. Tetapi yang dua ini kan tidak masuk kriteria. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, jadi dengan demikian saudara, semua penafsir-penafsir Alkitab, khususnya penafsir-penafsir Nevi'im, ya, kitab para nabi berpendapat bahwa yang lahir ini bukanlah manusia yang biasa atau bukanlah raja yang biasa yang memerintah di Yahudi, nggak bisa. Tetapi ini adalah Mesias yang dijanjikan, ya, Mesias yang dijanjikan itu. Nah, ini berbicara tentang Kristus di kekekalan masa lampau yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk Kristus dijelaskan tentang kekekalan masa lampaunya, tetapi itu dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Ya, itu dituliskan dalam Perjanjian Baru. Oke. Kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, ini ayat familiar sebenarnya ya. Ayatnya sudah biasa ini kita. Dan ada lagunya itu ya. Firman jadi manusia, ya kan? Ya, saudara juga sering nyanyikan itu. Tapi tidak ada salahnya kita akan bacakan ya. Kita akan bacakan Yohanes 1 ayat 1 dan saya minta Pak Ayub boleh dibacakan Pak Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terima kasih Pak. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya. Kalau di dalam bahasa Yunani itu lebih jelas, saudara ya. Hologos prostonteon. Ya. Saudara kalau ada Alkitab Yunaninya boleh lihat. Hologos prostonteon. N-arche. Nah, gitu ya. N-arche. Ya. N-arche itu dalam konteks bahasa Yunani, saudara, itu berbicara tentang waktu yang tidak terbatas. Waktu yang tidak terbatas. Jadi pada mulanya, pada waktu yang tidak terbatas, sudah ada firman. Wah, kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara dalam bahasa Indonesianya. Jadi sejak waktu yang tidak terbatas, sudah ada firman. Waktu yang tidak terbatas itu apa, saudara? Itulah yang disebut kekekalan. Gitu.
Ya, jadi di dalam masa kekekalan firman itu sudah ada. Ya. Logos itu sudah ada. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Saudara coba bayangkan ya. Siapa sih yang ada sejak kekekalan? Apakah ada manusia yang sudah ada sejak kekekalan? Tidak ada. Manusia tidak ada di dalam kekekalan. Itu jelas. Malaikat. Apakah malaikat sudah ada sejak kekekalan? Bapak, Ibu, Saudara? Malaikat sudah ada sejak kekekalan enggak? Saya ingin responnya. Malaikat sudah ada di kekekalan enggak? Belum, Pak. Belum, silakan Mita. Apakah Kalau malaikat- menurut saya Ya, belum silakan. ada. Tidak ada? Iya, Pak. Tidak ada. Ya, Supri mungkin tadi ada mau kasih respon. Apakah malaikat sudah ada sejak kekekalan? Oke. Nah, sekarang saya tanya saudara-saudara semua. Malaikat Tidak ada, Pak. Ya. Oh ya, terima kasih Bu Joyce. Sekarang saya tanya saudara, malaikat itu diciptakan enggak? Itu diciptakan. Bagaimana? Silakan. Malaikat diciptakan enggak? Iya, diciptakan. Diciptakan. Oke. Kalau malaikat itu diciptakan, pada hari keberapa malaikat diciptakan? Ada yang tahu? Pada hari keberapa malaikat diciptakan? Kalau malaikat itu memang diciptakan. Tidak ada tertulis, Pak, pada hari keberapa? Oh ya, Ibu bilang tidak tertulis. Apa benar tidak tertulis, Bu? Maksudnya pada hari keberapa itu tidak ditulis. Langit, bumi, dan segala isinya, dan manusia itu diciptakan dari debu tanah. Tapi nggak ada di situ ditulis bahwa ada dia menciptakan malaikat. Oke. Iya. Menurut saya, Ya, silakan. menurut saya itu Tuhan menciptakan malaikat itu sebelum Ia menciptakan alam semesta. Sebelum alam semesta ada, malaikat sudah ada. Kira-kira begitu, Pak. Respon yang lain bagaimana? Ya, diciptakan sih, Pak, karena menurut saya kan ya enggak semua yang ada itu semua makhluk itu ciptaan Tuhan. Cuman saya nggak tahu itu malaikat diciptakan hari keberapa, tahu-taunya jatuh itu. Tahu-taunya sudah ada gitu ya. Ya, ada lagi atau enggak? Biar saya kasih tahu. Ya, oke. Kalau nggak ada, berarti kita buka Alkitab ya. Coba buka Nehemia 9, Saudara. Ya, saya minta Pak Martin kalau boleh bisa Pak baca Pak. Nehemia 9 ayat yang ke-6.
Silakan Pak Martin. Demikianlah firman Tuhan. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit. Segala langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan yang ada di atasnya. Dan laut dengan yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Oke, terima kasih Pak. Di situ dituliskan bala tentara. Bala tentara itu sama nggak dengan malaikat? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Jadi bala tentara itu Malaikat. malaikat. Ya. Disebut Tapi sebagai tidak bala disebutkan- tentara ya, karena dia adalah prajurit-prajurit yang ada di langit, yang ada di surga. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Yudas, ya, ada panglima bala tentara. Panglima bala tentara siapa Bapak Ibu? Mikael. Iya, betul Ibu. Panglima bala tentara itu Mikael, malaikat Mikael. Itu panglima bala tentara. Ya. Malaikat. Nah, kemudian Nehemia berkata bahwa Allah menjadikan langit beserta bala tentaranya. Ya. Sekarang saudara saya tanya, langit diciptakan hari keberapa? Ayo, buka Alkitabnya. Buka kitab Kejadian pasal 1. Kejadian. Silakan dibuka kitab Kejadian pasal 1. Coba cari, langit itu diciptakan hari keberapa? Hari kedua, Pak. Oh, siapa yang jawab tuh? Hari kedua. Ibu Joyce ya? Ya. Ya, silakan Bu Joyce dibacakan, Bu. Silakan, Bu. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah Terima kasih. petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Terima kasih Bu Joyce, betul. Jadi cakrawala itulah disebut langit. Dan itu diciptakan hari kedua. Ya, dan kitab Nehemia jelaskan kepada kita bahwa Allah menjadikan langit beserta bala tentaranya. Jadi kalau ditanya malaikat itu diciptakan hari berapa? Hari kedua. Ya. Ya, oke, baik. Oke ya. Nah, malaikat saudara itu tidak bersifat kekal, tidak. Ini yang mau saya jelaskan kepada kita. Malaikat itu esensinya tidak kekal. Keberadaannya tidak kekal. Malaikat itu pun diciptakan. Malaikat diciptakan hari kedua. Jadi saudara, ini untuk membedakan antara malaikat dan Yesus. Yesus itu keberadaannya NRH tadi. Permulaannya sejak kekekalan tadi. Jadi tidak bisa disamakan dengan malaikat. Yesus tidak bisa disamakan dengan malaikat. Bahkan Yesus itu menciptakan malaikat. Nanti saya kasih tunjukkan kepada saudara bahwa malaikat saja diciptakan oleh Yesus. Gitu ya. Nah, ini pentingnya kita berbicara tentang siapakah Yesus sebenarnya. Jadi dari segi waktu tadi, ya, NRH,
en ho logos. Ya. Sebelum ada dunia ini, ya, logos itu sudah ada. Firman itu sudah ada. The word itu sudah ada, the word. Dan logos itu prostonteon, ya. And the word ya. Itu dia bersama-sama dengan theos, God. Ya. Bersama-sama. Artinya apa? Keberadaan firman Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah, bersama-sama dengan Allah. Di dalam kekekalan, dia sudah ada di dalam kekekalan, Yesus Kristus itu. Jadi saudara, jangan pernah memandang Yesus hanya Yesus sudah lahir sebagai bayi, nggak boleh. Saudara jangan hanya melihat Yesus sebagai bayi lahir di Bethlehem, jadi anak-anak, remaja, mati, nggak boleh. Kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan ya, para pendeta hamba Tuhan, melihat Yesus itu harus secara utuh. Kita lihat siapa dia sesungguhnya. Sebelum Yesus itu lahir sebagai manusia, siapa sih dia? Nah, itu penting. Itu yang harus kita ketahui. Maka Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 menjelaskannya kepada kita. Ya, bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Bapa. Nanti kemudian baru dijelaskan ayat yang ke-14. Dan firman itu menjadi manusia. Iya kan? And the word become the flesh. Ya. Atau dalam bahasa Yunani disebut de egenesato, ya. Sarke. Ya. And hologos egenesato sarke, and the word become the flesh, menjadi daging. Kapan dia menjadi daging? Waktu lahir di Bethlehem, gitu, ya. Waktu lahir di Bethlehem lah dia menjadi daging. Namun sebelumnya tidak sama sekali, ya, tidak sama sekali. Nah. Oke, nah kemudian juga saudara coba perhatikan di ayat yang ke-18. Ya, saya minta bacakan Yohanes 1 ayat ke-18. Apakah saudari Mei bisa baca? Kalau bisa? Bisa, Pak. Yohanes. Bentar ya, Pak. Yohanes 1 ayat 18. berapa? Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, terima kasih. Di sana disebutkan bahwa anak tunggal Allah itu berada di pangkuan Bapa. Nah, itu jelas sekali saudara. Jadi sebelum Yesus itu lahir ke bumi, menjadi manusia, dia berada di pangkuan Bapa. Nah, sekarang saya tanya, Bapa itu di mana? Bapa itu di mana? Kalau doa Bapa kami? Di surga. Ya, di surga. Jadi Yesus juga mengajar kita berdoa kan? Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, jadi Yesus itu sebelum menjadi manusia, sebelum lahir di Bethlehem, dia bersama Bapa di surga. Sebelum alam semesta ini ada, sebelum langit bumi ini ada diciptakan, Yesus sudah ada bersama Bapa di surga. Nah, itu luar biasanya. Siapa Yesus itu sebenarnya?
Jadi jangan hanya melihat Yesus lahir di Bethlehem, nggak boleh. Jangan hanya melihat Yesus hanya ada di bumi hidup selama 33 tahun, itu nggak boleh. Itu hanya rangka pelayanan Yesus. Itu dalam rangka misi tujuan Yesus yang akan mati menebus dosa-dosa kita. Tetapi siapa dia sesungguhnya? Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada bersama Bapa di sorga. Wah, itu dia. Bayangkan, saudara. Nah, nanti pelan-pelan kita pelajari lagi tentang konsep doktrin Tritunggal ya, pelan-pelan ya, saudara-saudara, supaya semakin jelas. Oke. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58 ya. Yohanes 8 ayat ke-58, apakah Ibu bisa membacakannya? Ibu, oh sinyal mereka mungkin ini ya, lagi sepertinya agak menghilang ya, Ibu apa? Oke, Ibu Martin ya, agak hilang mungkin sinyalnya. Baik, nggak apa-apa. Iya, oke. Saya minta Ibu Joyce kalau bisa Ibu. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, ya. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke. Saudara bayangkan ya, Yesus berkata kepada ahli Taurat orang Farisi bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Loh, bayangkan ya, sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Sekarang saya tanya saudara, dari Yesus ke atas Abraham, karena Abraham itu nenek moyangnya Yesus ya. Dari Yesus ke Abraham, itu berapa generasi? Ayo. Ada yang bisa? Dari Yesus ke Abraham berapa generasi? 42 keturunan. Oke, betul. Ya, Mei. Ya, dapat dari Injil mana? Itu berada di Injil Matius 1. Matius. Iya. Matius berapa? Ayo. Matius 1. Iya. Matius 1 ayatnya yang ke 17. Gitu ya. Dari situ kita lihat saudara. Ya. Jadi dari Abraham sampai ke Daud itu 14 keturunan. Bayangkan loh, dari Abraham ke Daud 14. Kemudian dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14. Dari pembuangan Babel sampai ke Yesus itu 14. 14 kali 3, 42 keturunan. Jadi dari Yesus ke Abraham ada 42 generasi di atas. 41 karena Yesus 40 generasi ke 42-nya lah kira-kira begitu ya. Ya. Bayangkan saudara. 42. Itu berapa tahun kira-kira kalau saudara? Saudara kalau hitung umur itu bisa dalam Alkitab. Kan kita tahu Abraham itu hidup berapa tahun. Ya kan? Kita rata-ratakan aja umurnya 120 tahun. Kali 14. Berarti diperkirakan itu ya 114 kali 120. Ya, kira-kira 170 1700 atau berapa? Saudara yang ada kalkulator langsung dapat pasti ya. Bayangkan ya. Diperkirakan 1500 tahun jarak antara Abraham dan Yesus. Ya.
hampir 1.700 tahun. Jarak antara Yesus dan Abraham. Tetapi yang menariknya, Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Saudara berani nggak bilang itu kepada nenek moyang atau kepada kakek? Sebelum kakekku ada, aku sudah ada. Berani nggak kira-kira, saudara? Nah, kakek nanti bilang, wah, kamu cucuku kok, kamu ini sudah error ya cucu gitu kira-kira ya. Kok bisa kamu katakan begitu? Umur kakek aja sudah 80 tahun. Kamu masih umur 20 tahun. Kok kamu bilang sebelum kakek ada kamu sudah ada duluan? Kamu emang di mana? Kan gitu. Itu masih kalau kita bicara kepada kakek kita. Tapi ini 42 generasi loh, saudara. Yesus berani berkata demikian. Sebelum Abraham ada, nenek moyang di atas 42 generasi itu, aku sudah ada, kata Yesus. Wah, itu yang membuat ahli Taurat, orang Farisi itu marah sekali, marah luar biasa. Marah semarah-marahnya, saudara. Nah, saudara, kenapa Yesus katakan demikian? Ya, kenapa Yesus katakan demikian? Karena sesungguhnya Yesus berbicara tentang eksistensinya. Dia yang adalah firman Allah yang kekal. Yesus sedang berbicara tentang eksistensinya. Bahwa dia sudah ada bersama Bapa di surga sebelum alam semesta ini ada. Sebelum langit bumi ada, sudah ada. Yesus Kristus sudah ada di surga. Apalagi berbicara tentang Abraham. Abraham pun diciptakan oleh Yesus. Nah, saudara. Nah, inilah makanya kita mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan yang kekal. Bukan hanya sebagai nabi. Ya, itu nggak boleh, saudara. Makanya kita mengucap syukur kepada pemerintah ya. Pemerintah waktu bulan lalu itu kan mensahkan bahwa wafat bukan lagi wafat Isa Al-Masih. Itu sudah disahkan ya, menjadi kematian Yesus Kristus. Ya. Itu sudah disahkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi langsung sahkan, ada surat edarannya. Ya, surat edaran peraturan presiden, Kepres, keputusan presiden bahwa tanggal berapa kemarin Pak? 29 April 29 Maret ya kita kematian Yesus ya. Itu bukan lagi, kalau di kalender kan kita biasanya kan wafat Isa Al-Masih kan gitu. Tetapi Presiden Jokowi mengeluarkan surat bukan kematian Isa Al-Masih, tetapi kematian Yesus Kristus. Nah, itu berbeda, saudara. Kenapa? Karena dipakai Isa Al-Masih dalam konsep nama dan pengertiannya dari agama seberang itu berbeda. Itu berbeda jauh, saudara. Ya maka kita tidak mempercayakan itu. Ya, kita mau berterima kasih kepada presiden pemerintah bahwa sudah diganti, ya bukan lagi wafat Isa Al-Masih tetapi kematian Yesus Kristus. Oke, kemudian kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 15. Ya, Kolose 1 ayat 15, apakah Ibu bisa baca, Ibu? Kita tolong. Ibu Januarita. Firman Tuhan Kolose 1 ayat 15. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Terima kasih, Ibu. Ayat yang ke-17-nya? Ayat ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Iya, terima kasih. Segala sesuatu
diciptakan oleh Dia. Wah, itu menarik ya. Ini yang memperkuat, mempertegas ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta. Ayat 16 dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 16 paling bawah. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka kita mempercayai Yesus Kristus adalah sebagai pencipta. Ya, pencipta. Maka saudara-saudara, ini salah satu ayat yang sangat penting yang kita pegang. Malaikat bukanlah pencipta. Malaikat justru dicipta. Ya. Siapa sih sosok yang disebut Rasul Paulus dalam Kolose ini? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu disebut oleh Rasul Paulus sebagai pencipta segala sesuatu. Wah. Jadi kalau Rasul Paulus sebutkan Yesus Kristus itu adalah pencipta segala sesuatu, termasuk malaikat pun diciptakan oleh Yesus. Karena malaikat itu pun adalah makhluk ciptaan. Sedangkan Yesus, dia bukan makhluk ciptaan. Dia adalah pencipta. Nah, itu. Ya. Jadi kalau umat lain, umat yang beragama lain mempercayai bahwa Yesus itu hanya nabi biasa, tidak lebih dari nabi yang lain, ya, salah satu nabi, yaitu adalah ajaran agama lain. Kemudian orang Yahudi mempercayai bahwa Yesus itu hanyalah rabi, ya, salah satu dari rabi. Itu adalah ajaran dari Yahudi. Nah, kita pegang ajaran dari para rasul. Para rasul yang adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang adalah orang-orang yang mendapatkan pengilhaman di dalam wahyu Allah, di dalam menuliskan kitab-kitabnya, bersaksi kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta adanya. Jadi karya Yesus itu yang sangat-sangat jelas sekali diceritakan oleh Rasul Paulus, karyanya yang paling sangat penting, yaitu menciptakan. Ini yang tidak bisa dibantah oleh apapun, ya, tidak bisa dibantah. Saudara-saudara, kalau nabi-nabi, kalau rasul-rasul itu membangkitkan orang mati, Elia pun lakukan itu, ya kan? Kemudian siapa lagi yang membangkitkan orang mati? Elia, Elisa, terus Rasul Paulus, Petrus. Itu kan mereka bisa bangkitkan orang mati. Nabi-nabi dan rasul yang bisa bangkitkan orang mati. Kalau hanya membandingkan Yesus bisa membangkitkan orang mati, nabi-nabi pun bisa, rasul-rasul pun bisa. Kalau hanya membandingkan dengan perbuatan mujizat, nabi-nabi pun bisa, saudara. Tetapi ini hal yang tidak bisa, yang tidak mungkin. Dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita siapa jati diri Yesus itu sesungguhnya. Yaitu apa? Dia pencipta alam semesta. Begitu.
Ya, ini yang tidak bisa dibantah di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, konstruksi dari teologi Perjanjian Baru menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta adanya. Enggak ada nabi-nabi disebut sebagai menciptakan, enggak ada, saudara. Melakukan mujizat, iya. Rasul-rasul tidak ada disebutkan melakukan penciptaan, enggak ada. Ya. Hanya Yesus, hanya pribadi Yesus yang disebutkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, dia berkarya, dia menciptakan segala sesuatu. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini mungkin kalau ada yang mau di-sharingkan dulu, saya persilakan. Kalau ada, silakan saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ada yang mau di-sharingkan, dipersilahkan untuk berdiskusi, tanya jawab, silakan ya. Ya, jadi sampai di sini kita ketahui bahwa Alkitab Perjanjian Lama kita menjelaskan tentang Yesus yang bersifat kekal adanya. Kita juga belajar dari Perjanjian Baru bahwa Yesus Kristus bersifat kekal adanya bersama Bapa di surga dan tinggal di surga bersama Bapa sebelum alam semesta ini ada. Ya, itu menjadi pegangan bagi kita ya tentang siapa Yesus, eksistensi Yesus ya sebelum dunia dijadikan, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Baik, kalau tidak ada, maka kita akan lanjutkan, saudara. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Mari kita lihat, ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-14, saya minta saudara April bisa membacakannya. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14 loh. Yohanes 1 ayat 14, Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, itu baru benar. Baik. Ya, firman itu yang dimana tadi ayat 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1, firman itu tinggal bersama Bapa di sorga, firman itu kekal adanya, dan di dalam ayat 14 dikatakan firman tadi yang ada di sorga, firman yang bersama Bapa di sorga tadi yang kekal adanya menjadi manusia. Maka ada lagunya kan? Firman jadi manusia. Kira-kira begitu kan? Yang di antara kita. Nah, itu lagunya. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya disebut and the word become the flesh. Perhatikan, flesh ya. Dipakai kata flesh itu
itu daging, saudara. Tapi dalam Alkitab kita disebutkan firman itu menjadi manusia. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris sebenarnya untuk manusia bukan flesh, tetapi harusnya apa? The word become human. Harusnya ya, saudara ya. Di dalam bahasa Yunaninya pun sebenarnya lebih pas. The hologos egenesato sarke. Nah, sark itu saudara, itu daging. Ya, sark itu daging. Ya, sama seperti dalam bahasa Inggris flesh itu daging, saudara. Tapi diterjemahkan di dalam Alkitab kita itu menjadi manusia. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau jujur, terjemahannya kan sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat kalau diterjemahkan sebagai daging. Manusia. Tetapi secara katanya sebenarnya lebih tepat firman itu menjadi daging. Itu yang benar sebenarnya. Tetapi kenapa Alkitab kita diterjemahkan firman itu menjadi manusia? Sebenarnya itu kan bermaksud untuk menjelaskan bahwa yang disebut daging itu adalah tubuh, the body, ya. The body of human. Karena kalau the flesh aja kan saudara bingung, flesh ini daging apa ya? Jangan-jangan daging daging dijual di pasar lagi kan begitu kan, jadi bersifat umum ya. Tetapi saudara itu sebenarnya bermuatan filosofis, filosofi Yunani itu. Filosofi Yunani di mana yang bersifat roh mengambil dirinya dalam bentuk materi. Esensi roh itu adalah Allah. Allah yang esensi roh itu mengambil bentuk dalam esensi materi. Tubuh ini materi, saudara. Ini. Tubuh kita ini materi. Allah itu roh adanya. Itu filosofi dari Yunani. Ya. Allah yang adalah roh mengambil bentuk menjadi tubuh daging yang bersifat materi. Tetapi kalau terjemahan yang tepat sebenarnya dalam bahasa Yunani maupun dalam bahasa Inggris itu harusnya daging. Ya. Itu harusnya daging. Oke. Jadi saudara, betapa luar biasanya ya firman Allah tadi yang menjadi daging. Firman Allah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah menjadi manusia. Wah. Saudara, kok Tuhannya orang Kristen itu hebat gitu ya. Kok Tuhannya orang Kristen itu bisa ya menjadi manusia? Nah, ini banyak yang bilang begitu. Tuhan lu hebat ya, Tuhan kalian itu jadi manusia ya. Loh. Saudara, kalau Tuhan itu hanya menjadi manusia, itu kecil, saudara. Ya, terlalu kecil bagi Tuhan, bagi Allah menjadi manusia. Iya, gampang sekali bagi Allah. Ya, jadi saudara jangan terlalu ini kalau Allah kita menjadi manusia, ya, gampang. Nah, saudara, apakah hanya di dalam perjanjian baru bahwa Allah itu pernah menjadi manusia? Di dalam perjanjian lama, saudara tahu nggak?
bahwa Allah kita, Tuhan kita, pernah menampakkan dirinya menjadi manusia? Ada tahu nggak Bapak Ibu? Dalam perjanjian lama. Ada Pak, Ya, ketika malaikat Tuhan yang berjumpa dengan Abraham. betul. Oke. Kita lihat di dalam Kejadian. Mari kita lihat Kejadian. Kejadian 18. Kejadian 18. Nah, lihat di sana ya, ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Loh, bayangan saudara. Tuhannya dalam tulisan Ibrani, ya, Yod, He, Waw, He, YHWH. Huruf besar semua itu. TUHAN, itu huruf besar semua, itu Yahweh. Menampakkan dirinya. Dan saudara lihat ayat 2. Ketika Abraham mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang. Bayangkan loh, 3 orang di depannya. Menarik ya. Jadi Yahweh tadi, waktu Abraham lihat, ada 3 orang di depannya. Saudara bayangkan, kemudian ayat 6 dan ayat 7, Abraham potong lembu sapinya. Abraham kasih roti. Kasih roti, kasih lembu sapi, daging lembu sapi. Dan 3 orang tadi itu makan roti dan makan daging sapi. Luar biasa. Saya nggak tahu apakah masakan rendang itu ya, nggak tahu saya. Kemudian, ya, saudara, siapakah yang 3 orang itu? Saya akan kasih tahu kepada kita semuanya. Coba buka ayat yang ke pasal 19 ayat 1. Pasal 19 ayat 1 di sana dikatakan, kedua malaikat itu. Loh, kok tiba-tiba jadi 2? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Jadi saudara, yang 3 orang tadi, satunya adalah Yahweh, duanya lagi itu adalah malaikat yang mengunjungi Sodom dan Gomora. Jadi saudara, Yahweh Tuhan ya menampakkan dirinya kepada Abraham dalam wujud manusia. Abraham sujud, Abraham berbicara, dan bahkan Abraham kasih roti, kasih lembu sapi, ya, masakan enak, dan mereka makan, saudara. Dan salah satunya itu adalah Yahweh, 2-nya lagi malaikat yang akan berangkat ke Sodom dan Gomora. Luar biasa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan heran kalau Yohanes 1 ayat 14, firman Allah itu yang adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jangan heran. Di dalam perjanjian lama kita saja sudah ada itu. Allah kita, Yahweh itu bisa menjadi manusia, menampakkan dirinya. Jadi kalau di dalam perjanjian baru, ada inkarnasi, ada kenosis, ada firman Allah yang adalah Allah menjadi manusia. Itu tidak tiba-tiba, saudara. Itu dasarnya di dalam perjanjian lama itu sudah ada. Begitu. Jadi orang Kristen bersyukur karena mendapatkan pemahaman tentang siapa Allah yang sejati itu. Mungkin sampai di sini saja saudara. Kalau ada saudara yang bertanya, Bapak Ibu
bertanya silakan, karena saya akan ada ibadah pelayanan komsel ya. Saudara kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ada saudara-saudara? Kalau ada silakan. Tidak ada, Pak. Oke, puji Tuhan. Iya. Saya juga ada komsel ini jam 6 ini, Pak. Ya, oke, ya, saya baik. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Malam ini kita jumpa kembali hari Rabu, jam yang sama. Tuhan berkati. Kita tutup dalam doa. Pak Ayub, silakan Pak, berdoa Pak. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk sore hari ini. Boleh bersama-sama belajar. Hamba-Mu yang telah membagikan kami kebenaran-kebenaran tentang Engkau. Biarlah kebenaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh kami menghidupi kebenaran itu, yaitu menghidupi Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Memberkati Bapak Junior dan kami semua yang ikuti perkuliahan di sore hari ini, supaya kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya. Kami berdoa biar kiranya Tuhan memakai kami untuk kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Berkati ya Pak. Sampai ketemu Rabu depan. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak, Tuhan berkati.